is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. The majority of what we have inside of us is water, and we need that water in order to survive. But your body must have water. Water has memory. The way of water has no beginning and no end. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangat. Oke, kali ini kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang, sebenarnya sih udah ada di badan kita sendiri ya. Kita akan ngebahas tentang air. %70 tubuh kita ini terdiri dari air. Nah, gimana tuh? Nah, kita akan bahas nih. Jadi air yang ada di dalam tubuh kita ini ngaruh banget tuh sama yang namanya sugesti. Kok bisa ya? Oke teman-teman, ya kita bahas aja ya. Oke, kita langsung ke fakta pertama aja ya. Kalian pasti pernah denger dong kalau istilah tubuh kita terdiri dari 70% air. Nah itu benar teman-teman. Jadi di tubuh kita ini hampir semuanya itu terdiri dari air. Bahkan dari sel-sel kita, darah kita, otot-otot kita, bahkan tulang kita juga ada airnya. Jadi kalau diibaratin nih, tubuh kita itu kayak bumi yang hampir sebagian besarnya air. Keren ya? Nah teman-teman, jadi air ini kan penting banget ya buat fungsi tubuh kita ya. Dia yang ngebantu ngatur suhu tubuh kita, terus bawa nutrisi ke sel-sel dan jaringan di tubuh kita, dan bahkan ngejaga otak kita supaya tetap bekerja dengan baik. Karena dengan air itu oksigen dari luar dialirkan dan diikat oleh darah hingga nyampe ke otak sehingga kita bisa berpikir. Nah, kalau kita kekurangan air, yang ada kita ngantuk, kitanya jadi blook. Terus, makanya kita harus cukup untuk minum air ya, teman-teman. Jangan sampai kurang. Ya, hampir penelitian bilangnya minimal ya 2 liter sehari lah. Walaupun ada perbedaan antara orang yang obesitas atau orang yang besar postur tubuhnya dengan orang yang kecil. Nah, itu akan ada perbedaan. Oke, mari kita lanjutkan teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan seru lah. Jadi hubungan antara air dan sugesti. Jadi gini teman-teman, ada penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, namanya Profesor Masaru Emoto. Dia membuat sebuah penelitian tentang air, yang dimana dia ngeklaim bahwa air itu bisa merasakan. Mereka punya perasaan dan merespon dari energi-energi, terutama dari kata-kata atau suara, lagu, bahkan musik, itu akan mempengaruhi. Nah, jadi teman-teman, dalam eksperimennya Emoto memutar musik dan memberi label ke air. Jadi kayak tulisan gitu ya, tulisan yang positif dan ada tulisan yang negatif. Contoh misalkan cinta, syukur, atau kebencian. Nah di situ teman-teman hasilnya, jadi airnya itu diberikan energi-energi lah istilahnya ya, dengan kata-kata yang positif dan kata-kata yang negatif. Lalu air tersebut dibekukan. Nah, pas lagi dibekuin, setelah beku, kristal-kristalnya itu dilihat teman-teman dengan menggunakan mikroskop. Voila! Air yang dikasih energi positif atau kata-kata yang bagus, kayak cinta, kayak syukur, dan lain-lain, yang positif ya,
Nah, itu memberikan bentuk kristal yang sangat indah dan bentuknya sangat beraturan, simetris, pokoknya bagus banget deh. Nah, sedangkan dengan yang ditulis dengan energi-energi negatif, ya ditulis dengan kata-kata jelek, benci, apalah, intinya yang negatif lah. Nah, itu ngasih bentuk kristal yang gak beraturan sama sekali, teman-teman. Oke teman-teman, jadi dengan penelitian yang dilakukan oleh Profesor Masaru Emoto tadi, bikin kita mikir gak sih kalau misalkan tubuh kita yang 70% air ini apabila dikasih energi-energi positif, energi-energi negatif dengan kata-kata dan kalimat, itu akan ngerespon gitu ke diri kita sendiri. Nah, mungkin tubuh juga akan jadi, kalau dikasih dengan energi positif, maka tubuh kita akan jadi lebih positif, sehat, bugar. Sedangkan kalau kita dikasih oleh kata-kata sendiri, dikasih sugesti yang jelek-jelek kepada diri kita sendiri, itu yang jelek-jelek negatif, maka bawaannya juga akan negatif, bawaannya mood jelek, bawaannya nggak semangat gitu. Nah, jadi akan berpengaruh terhadap sugesti apapun yang kita ciptakan sendiri oleh diri kita sendiri. Ya, sugesti itu kayak remote control lah buat tubuh kita, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita bilang ke diri sendiri kita, gue capek banget nih hari ini nih, gak ada semangat gue nih, ya itu kan sugesti ya. Dan sugesti itu akan bikin tubuh kita ngerasa bahwa kita ini memang kurang berenergi, kita ini lagi capek banget gitu. Tapi coba deh, contoh misalkan saat kita lagi capek banget, atau lagi keadaan ada deadline dalam kerjaan, terus karena kerjaan kita itu kalau misalkan gak kita kerjakan bakal ngaruh sama pekerjaan kita, maka kadang kita bikin, ayolah selesaiin ini dulu deh, habis itu istirahat gitu kan. Akhirnya selesai tuh kerjaan dan kita bisa. Nah, itulah salah satu contohnya bahwa sugesti itu akan berpengaruh kepada tubuh kita. Coba kalian mulai pagi hari dengan afirmasi yang positif. Jadi pas kalian bangun, coba bilang ke diri sendiri, gue kayaknya hari ini bakal menjadi hari yang luar biasa deh. Terus ya kayak semangat aja gitu, gue kayaknya hari ini akan mendapatkan hal-hal yang baik, semoga gitu. Jadi dengan nada yang positif. Terus lanjutin dengan minum air, terus makan atau nyemil, tapi diniatin tuh, gue dengan minum air ini gue akan menjadikan energi gue dan gue akan menjadikan tenaga gue, sehingga gue akan menjalankan hari-hari gue dengan sangat indah dan hari-hari gue dengan semangat yang penuh dan membara. Gitu juga sama makan makanannya. Nah, terus jauhi kata-kata negatif. Karena kebanyakan kita kan suka negatif ya, mikir-mikir bahwa hari ini gue takut nih bakalan begini, nanti begini, ini aja terus. Nah, jadi kita jauhin tuh kata-kata negatif sebelum kita menjalankan segala aktivitas. Jadi nggak usahlah kita mikir, kayaknya gue nggak bisa deh ini, kayaknya gue nggak bisa deh begitu, gue nih orangnya gini, gue orangnya begitu. Ya, dengan begitu kita ngasih sugesti yang negatif ke tubuh kita, sehingga tubuh kita tuh juga ngerasain bahwa kayaknya kita harus ngikutin nih sugesti yang dikasih sama diri kita sendiri. Dan hari itu lu bakal ngerasain hal-hal yang benar-benar ngerasa negatif semua. Kalian gak enak rasanya. Oke guys, jadi kita udah belajar kalau tubuh kita ini sebagian besar air, yang ternyata nggak cuma butuh hidrasi aja,
tapi juga butuh energi dan sugesti positif. Dan siapa lagi yang pertama kali akan memberikan sugesti positif pada diri kita saat kita bangun tidur kalau bukan kita sendiri? Coba deh praktikin tips-tips tadi. Nah, terus nanti boleh deh kalian share pengalaman kalian di kolom komentar. Nanti kita lihat komentar-komentarnya gimana efeknya setelah kita ngasih sugesti positif ke diri kita, atau ada perubahan yang positif di hidup kita setelah kita praktekin tips-tips tadi. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang kita bahas ya. Jadi kalau kalian suka boleh di-subscribe channelnya, lalu di-like. Nanti kita akan bahas tentang hal-hal lain lagi. Kalian boleh tulis di komentar apa aja yang mau dibahas. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini, gue akan lanjutin. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Sehat selalu dan bahagia. Dah.